warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Safira Lisandi dari kelas manajemen 23C. NPM saya 2341108. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari elastisitas dan aplikasinya. Elastisitas adalah ukuran besarnya respon, jumlah permintaan, atau jumlah penawaran terhadap perubahan, salah satu penentunya. Elastisitas berguna sekali untuk pengusaha dalam mengambil kebijakan harga yang tepat, karena perubahan harga dan perubahan permintaan akan mempengaruhi besarnya penjualan dan pada akhirnya akan mempengaruhi laba. Bagi pemerintah, dapat menjadi alat untuk memprediksi sukses atau tidaknya kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan. Contohnya, kebijakan berkaitan dengan impor. Jenis-jenis elastisitas. 1. Elastisitas permintaan. Price elasticity of demand. Rasio persentase perubahan kuantitas yang diminta terhadap persentase perubahan harga nilainya selalu negatif. Akan tetapi, untuk kepentingan penyajian, nilai elastisitas permintaan selalu diabsolutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang substitusi tersedia untuk sebuah barang, maka semakin elastis permintaan barang tersebut. Vice versa. Ketika suatu barang tidak memiliki barang substitusi sama sekali, maka dapat diekspektasikan bahwa elastisitas permintaan atas barang tersebut adalah inelastis sempurna. 2. Definisi pasar. Semakin sempit batasan definisi sebuah pasar, maka semakin elastis permintaan barangnya. Misalnya, jika kita mendefinisikan pasar makanan atau umum, tentu sangat sedikit barang yang bisa menggantikan makanan atau bahkan tidak ada barang substitusi untuk makanan. Dalam hal ini, elastisitas permintaan makanan adalah inelastik atau inelastis sempurna. Selanjutnya, pentingnya hal-hal yang tidak penting atau proporsi pengeluaran atas suatu barang dibandingkan total anggaran konsumen. Ketika suatu barang hanya menempati sebagian kecil dari total anggaran, maka kita cenderung memberi sedikit perhatian pada barang tersebut. Dalam kasus ini, permintaan cenderung inelastis. Selanjutnya, dimensi waktu. Barang cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis dalam jangka panjang dibandingkan dalam jangka pendek. Karena dalam jangka panjang dimungkinkan terjadinya proses penyesuaian baik oleh produsen maupun konsumen. Sebagai contoh, kenaikan harga bensin dalam jangka pendek hanya akan menyebabkan penurunan yang sedikit sekali dalam jumlah kuantitas bensin yang diminta. Hal ini disebabkan karena baik produsen maupun konsumen memiliki sedikit sekali opsi dan waktu untuk melakukan penyesuaian dalam aktivitas belanjanya sebagai akibat kenaikan harga bensin atau barang substitusi untuk bensin sedikit atau bahkan tidak ada. Akan tetapi, dalam jangka panjang, kenaikan harga ini akan mendorong penurunan jumlah bensin yang diminta, karena konsumen akan berusaha mencari cara menghemat konsumsi bensin dengan cara membeli kendaraan yang lebih hemat bensin, atau memilih menggunakan transportasi publik, sedangkan produsen akan terdorong untuk mencari cara-cara menghemat penggunaan bensin, mungkin dengan cara mengganti mesin-mesin produksi yang menggunakan bahan bakar bensin dengan mesin lainnya, akan meningkatkan efisiensi penggunaan mesinnya. 2. Elastisitas penawaran. Price elasticity of supply. Rasio persentase perubahan kuantitas barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga cenderung positif untuk pasar output. 3. Elastisitas hilang. Cross price elasticity of demand. Rasio persentase perubahan kuantitas yang diminta dari suatu barang terhadap perubahan persentase harga barang lainnya. Jika nilai elastisitas hilang adalah positif,
maka hubungan antara barang Y dan X adalah substitusi atau saling menggantikan. Jika nilai elastisitas silang adalah negatif, maka hubungan antara barang Y dan X adalah komplementer atau saling melengkapi. 4. Elastisitas pendapatan, income elasticity of demand. Rasio persentase perubahan kuantitas yang diminta terhadap persentase perubahan pendapatan. Ketika nilai elastisitas pendapatan adalah positif, maka barang tersebut adalah barang normal. Barang yang permintaannya akan bertambah seiring dengan kenaikan tingkat pendapatan konsumen. Ketika nilai elastisitas pendapatan adalah negatif, maka barang tersebut adalah barang inferior. Barang yang permintaannya akan menurun seiring dengan kenaikan tingkat pendapatan konsumen. Elastisitas berubah di sepanjang kurva garis lurus. Walaupun dari kurva yang berbentuk garis lurus, nilai slope adalah konstan, akan tetapi nilai elastisitas di sepanjang kurva tersebut berubah-ubah. Dengan nilai elastisitas pada sisi sebelah kiri kurva adalah elastis, tepat pertengahan kurva sama dengan 1, dan sisi sebelah kanan kurva adalah inelastis. Jadi kesimpulannya yaitu ketika elastisitas permintaan atas barang yang dijual yang dihadapi suatu produsen adalah elastis, produsen sebaiknya menurunkan harga jual produknya agar pendapatan total yang diterimanya meningkat. Baik, sekian penjelasan elastisitas dan aplikasinya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.